Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Partai Umat, partainya Amin Rais bikin heboh. Hebohnya dalam arti yang negatif. Partai Umat mengaku ingin melakukan politik identitas dan menjadikan masjid sebagai jihad politik. Ini berbahaya. Selain itu, di Mukernas Partai Umat juga terjadi pelecehan seksual kepada seorang wartawati. Wartawati kena pelecehan seksual oleh kader Partai Umat pendukung Anies Baswedan. Partai Umat secara nekat seakan-akan ingin merusak NKRI. Mereka menyampaikan bahwa politik identitas adalah jalan politik mereka. Luar biasa. Motif mereka merusak persatuan dan kesatuan. Jelas sebagai partai politik, mereka seharusnya paham, mengerti, dan tahu politik identitas itu akan menimbulkan perang saudara. Soal kejadian pelecehan seksual yang menimpa wartawati dalam acara Mukernas Partai Umat, Jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menyatakan bahwa pelakunya bukan kader Partai Umat, katanya sih penyusup. Lah, ini kan acara Mukernas, acara resmi. Artinya kalau Mukernas itu bukan acara publik, bukan acara terbuka. Mukernas itu yang datang tentu saja adalah pengurus-pengurus partai yang sudah terdaftar, ya. Kemudian mereka ikut musyawarah kerja nasional. Jadi orangnya pasti terdata dan juga masuk dalam pengurus resmi. Kok bisa menyebut sekarang ada penyusup? Padahal itu mengaku acaranya adalah Mukernas, yang jelas itu adalah acara yang tertutup. Kok tiba-tiba sekarang menyebut ada penyusup? Jadi inilah yang menjadi masalah, bahwa Partai Umat melontarkan pernyataan yang berbahaya bahwa mereka mau melakukan politik identitas, dan kita tunggu apakah Partai Umat akan melakukan penegakan pencarian terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap enak aja ya, tiba-tiba kalau kejadiannya nggak mengenakan dibilang penyusup. Yang jelas ini di acara Rakernas Partai Umat gitu aja, dan memakai katos atribut Partai Umat. Soal penyusup atau bukannya walau alam ya, makanya jangan sombong dulu, jangan suka menjual ayat, kampanye politik pakai ayat, menjual agama, politik identitas. Faktanya kejadiannya sangat memalukan kan. Politik identitas menyelesaikan rasa sakit hati yang begitu mendalam kepada masyarakat Indonesia. Di tengah-tengah negara yang berdiri di atas Pancasila dan demokrasi, justru ada satu partai yang menyuarakan lantang bahwa mereka adalah partai politik identitas. Dari identitas partai, kita melihat bagaimana mereka ini menggunakan ajaran-ajaran salah agama untuk membenarkan tindakan-tindakan anarkis, macam teroris dan radikalisme yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Partai ini adalah partai pendukung Anies Baswedan, di bawah kepemimpinan si bebek lumpuh Amin Rais yang sampai sekarang belum tepati janjinya jalan dari Jakarta ke Jogja dengan telanjang kaki, bukan telanjang bulat. Partai Umat ini mendeklarasikan sebagai partai pendukung Anies Baswedan. Dengan juru bicaranya yakni Mustafa Nahrawardaya yang berkasus dengan polisi dan kabur dengan alasan asam urat dan menjaminkan istri. Kita mengetahui bahwa di pandangan mereka, secara agama yang mereka tidak mengerti, mereka tidak menghargai wanita. Saat deklarasi Anies Baswedan, Partai Umat pun mengatakan dengan jelas bahwa mereka akan menggunakan politik identitas. Ngeri banget ya kan? Bahaya kalau begini. Tidak boleh kita anggap main-main dengan mereka. Pandangan menyimpang mereka tentang agama yang melarang bahwa wanita bahkan bisa dibecut dan disakiti, benar-benar mereka buktikan. Saat wawancara Anies Baswedan, salah seorang jurnalis inisial D dari sebuah media massa dilecehkan secara seksual.
Pada saat itu di luar, Anies Baswedan dikerumuni oleh wartawan. Dan ada satu kader Partai Umat yang ada di bawah Amin Rais menyentuh bagian-bagian tubuh perempuan yang mencari uang untuk menjadi jurnalis. Bahaya sekali dengan hal ini. Kita mengetahui bahwa Partai Umat ini diisi oleh orang-orang yang gak paham soal agama, tapi merasa paling ngerti dan jadi pemegang kunci surga. Inilah yang paling ngeri, kalau partai ini berkuasa, perempuan selalu dianggap rendah. Anies Baswedan pun diam soal ini. Dia mungkin merasa sedih kepada perempuan itu adalah hal yang biasa saja. Jadi dia diam-diam saja dan menerima saja semua dukungan. Mau harga diri perempuan dilecehkan secara martabat maupun fisik, ya pilih Anies dan Partai Umat. Keberadaan orang ini di dalam berpolitik Indonesia merupakan benalu dan duri dalam daging. Dia dengan tidak punya malunya mengatakan dan menantang seluruh rakyat Indonesia untuk membuktikan dia melakukan politik identitas. Padahal kalau mau diatur, sudah panjang kali lebar dan tinggi. Benar-benar gak ada malunya. Buktinya dia dibaptis dan jadi kafir menurut Abdul Somad. Tapi Abdul Somad diam-diam baik. Amin Rais pun yang merupakan simbol radikalisme dan penunggang reformasi juga diam membisu. Saya yakin politik identitas ini ujung-ujungnya bukan agama kok, tapi duit. Dengan Anies jadi pemimpin, Indonesia bisa diobral murah. Karena selama ini Anies sudah diobral murah. Dijajakin di pinggir jalan, bahkan sampai dibaptis. Dia akan membalas dendam karena dirinya dizalimi. Perempuan yang dilecehkan itu adalah manusia. Mungkin dia punya suami atau pacar yang akan dia nikahi. Tapi kalau sudah dilecehkan gitu, Partai Umat bisa apa? Hanya minta maaf gitu. Jangankan bubar, temui dan mediasi saja tidak berani. Memang Partai Umat ini bisa ditambahin satu katanya, jadi Partai Umat bokep. Cuma minta maaf, jubirnya Tova Lemon pula.